Yang kedua, ini kan ceritanya kita mau menulis, teman-teman, ya. Di sini sudah banyak senior di sini ya. Oke. Ya. Kita kan mau menulis, maka kita harus dulu mencari tahu caranya menelusuri sitasi dan membuat laporan kasus, ya. Oke. Ada 6 poin prinsip dasar tulisan ilmiah. Mencari artikel untuk mensitasi itu di mana, ya. Strategi mencari artikel bagaimana, tips menulis paragraf, aspek penting dalam artikel, dan contoh lampiran gambar dan tabel. Teman-teman sekalian, menulis dan meneliti adalah dua hal yang berbeda, tetapi seperti dua keping mata logam, ya, saling berkaitan, ya. Untuk publikasi laporan kasus, kita dibutuhkan kecakapan menulis dan keahlian meneliti, ya. Nah, unit terkecil dari tulisan tentunya adalah huruf. Sehingga kesalahan pertama kita adalah kesalahan huruf, ya. Misalnya di sini saya kasih contoh, di Indonesia harusnya kan di Indonesia kapital. Pakar masker harusnya kan pakai masker. Jadi kesalahan-kesalahan kita dalam menulis itu mulai dari level huruf. Setelah itu ada kesalahan pemilihan kata, kesalahan dalam menyusun kalimat, kemudian tidak efektifnya paragraf. Ini yang harus kita identifikasi sehingga kita bisa menghasilkan tulisan yang baik, dalam hal ini laporan kasus. Oleh karena itu teman-teman, langkah pertama mohon teliti dalam menulis, ya. Ini bisa kita minta bantuan sama teman-teman yang lain. Apa bedanya tulisan ilmiah dengan non ilmiah? Ini sudah saya sampaikan di mana-mana, ya. Kalau tulisan non ilmiah teman-teman, dia tidak punya sitasi. Sedangkan tulisan ilmiah dia punya sitasi. Contoh pada paragraf ini yang warna kuning ini sitasi, ya. Ada berapa ini? Ada 4 sitasi. Teman-teman kalau mau membuat laporan kasus, nanti harusnya kalimat teman-teman didukung oleh sitasi, ya. Ini sorry. Kenapa pindah di terima kasih? Maaf. Ya. Oke, jadi tulisan ilmiah kita bersifat objektif dan pernyataan atau kalimat yang kita susun atau argumen yang kita bangun itu punya dalil atau sitasi. Pertanyaan berikutnya, Pak, di mana saya cari artikel untuk saya sitasi? Oke. Kita bisa cari di Scopus, cuma ini kan terbatas, ya, tidak ada akses. Maka kita bisa ke rekomendasi yang kedua, DOATS, ya, Directory Open Access. Teman-teman bisa download gratis, ya, yang di DOATS. EBSCO, PubMed juga beberapa ada gratis, dan seterusnya. Rekomendasi yang ketiga itu misalnya di Google Scholar, ini teman-teman familiar. Kemudian di Indonesia Publication Index, ada juga portal Garuda. Oke. Kalau saya secara pribadi, pilihan pertama saya adalah PubMed, ya. Jadi ada banyak pilihan database, teman-teman harus bisa mengenali platform ini karena setiap database ini punya cara pencarian yang berbeda-beda, ya. Nah, sekarang saya mau menulis, anggaplah teman-teman mau menulis satu paragraf, ya. Misalnya masalah terkait luka kaki diabetes. Usahakan setiap teman-teman menulis, pada setiap paragraf teman-teman tentukan dulu pokok bahasan. Kalau teman-teman tidak membuat pokok bahasan, maka teman-teman tidak punya arah untuk menulis. Oke, anggaplah saya mau menulis latar belakang. Latar belakang kalau laporan kasus kita buat simple saja teman-teman sekalian. Cukup buat 3 paragraf. Paragraf 1 masalah luka kaki diabetes, paragraf 2 balutan luka kaki diabetes, paragraf 3 urgensi terapi alternatif dalam perawatan luka kaki diabetes. Buat begini saja, ya. Buat begini. Nanti teman-teman rumuskan kata kunci pencarian. Ini saya kasih contoh. Untuk masalah luka kaki diabetes, saya buat kata kunci pencarian masalah, kemudian N ini boolean teman-teman, ya.
Jadi boolean itu ada and, ada boolean or, ada boolean not. Teman-teman sudah harus familiar dengan ini, karena ini yang membantu mengefektifkan pencarian kita. Oke. Masalah and luka kaki diabetes, kenapa saya pakai or? Karena saya mau mencari yang berbahasa Indonesia, termasuk yang menggunakan istilah diabetic foot ulcer. Ya. Contoh kedua, saya mau cari artikel tentang balutan perawatan luka kaki diabetes, maka saya bisa gunakan kata dressing or balutan and luka kaki diabetes or diabetic foot ulcers. Ya. Yang ketiga, saya mau buat tulisan paragraf urgensi penggunaan terapi alternatif dalam perawatan luka kaki diabetes, maka saya bisa menggunakan kata pencarian terapi alternatif or terapi komplementer and luka kaki diabetes or diabetic foot ulcer. Teman-teman, saya coba simulasi supaya teman-teman tidak bingung. Saya simulasi di Google ya, Scholar. Saya buka dulu. Tunggu ya, masih loading. Oke, mohon maaf ya, ini masih loading, bandwidth-nya lemah. Oke. Nah, saya paste tadi kata pencarian saya yang saya gunakan boolean. Nah, coba lihat teman-teman ya. Ini saya dapat 182. Ini ciri khas pencarian yang bagus. Kenapa? Karena hasil yang kita cari betul-betul efektif, betul-betul sedikit. Kelihatan ya? Coba kalau saya tidak pakai boolean, saya kasih begini. Saya kasih begini teman-teman ya. Nah, terapi alternatif perawatan luka kaki diabetes. Ini kan 182 tadi ya. Kita coba tidak pakai boolean. Kita dapat 6000. Dia lebih besar ya, lebih besar. Dan ini kan tidak mungkin kita baca semua ya. Oke, itu keuntungannya kalau kita pakai boolean. Saya kasih simulasi lagi teman-teman. Misalnya saya mau bikin tulisan tentang pengkajian luka pengkajian luka bakar. Pengkajian recording stopped. Luka bakar. Pengkajian and luka bakar ya. Ini pakai boolean. Ini kita dapat 6300 ya. Dia spesifik ya. Isinya ini dia pengkajian luka bakar ya. Misalnya lagi pengkajian nyeri Recording in progress. pada luka ya. Kita dapat 13.000. Nah, ini bisa kita kasih spesifik lagi, misalnya luka bakar ya. Ini dia sisa 2000 ya. Oke. Jadi boolean ini membantu kita untuk mendapatkan hasil yang efektif. 2980. Oke. Berikutnya saya kembali ke PPT. Oke. Nah, apa itu boolean, teman-teman sekalian?
Boolean itu adalah kalimat perintah kepada mesin pencari. Kalau kita gunakan n, maka kita minta carikan saya artikel yang mengandung kata prevalence dan diabetic foot ulcer. Kalau kita pakai or, ini kalimat perintah kepada mesin pencari supaya mencarikan kita kata yang mengandung prevalence atau incidence. Ya, bisa hanya satu, prevalence atau incidence, tidak harus kedua-duanya. Kalau ini yang di atas, kalau n, harus kedua istilah ini ada pada artikel. Kalau or, salah satunya saja. Kalau kita pakai not, itu artinya tidak. Jadi kita meminta kepada mesin pencari, carikan saya artikel tentang leg ulcer, tapi bukan arterial ulcer. Sehingga kalau ada artikel atau laporan kasus yang menggunakan kata arterial ulcer, itu kita tidak diberikan oleh Google atau PubMed dan database lainnya. Mudah-mudahan teman-teman pahami di sini. Ada teknik lagi yang mudah, teman-teman pakai simbol bintang, simbol matematika, simbol bintang. Misalnya, kita mau mencari kata develop, develops, development, maka tidak usah ketik semua. Cukup tulis devel, kasih tanda bintang. Maka apapun yang diawali dengan kata devel, maka kita akan dapatkan. Atau teman-teman mau cari kata nursing, nurse atau nurse, maka teman-teman cukup tulis nurse, kemudian kasih tanda bintang. Jadi tidak usah diketik tiga-tiganya ini supaya efektif, karena sudah terwakili oleh kata bintang. Ya, oke. Dalam mencari artikel, teman-teman, untuk menunjang kita dalam menulis laporan kasus, sering sekali terjadi kesalahan. Misalnya, menerjemahkan kalimat Indonesia ke dalam bahasa Inggris baru mencari, ini salah. Kemudian mencari kalimat bukan kata pencarian. Jadi madu dalam perawatan luka dekubitus, ini yang langsung di copy paste di mesin pencari, ini tidak tepat. Harusnya pakai boolean. Atau kasih masuk kata yang tidak baku, bukan medical term. Misalnya pasien sugar level, ini bukan istilah baku. Masalah lainnya adalah salah tulis, typing error, anxiety. Makanya biasa hasil pencariannya teman-teman 0. Ya, oke. Nah, ini tidak memaksimalkan boolean. Boolean itu terasa kalau misalnya kita mau cari artikel tentang dekubitus. Ingat teman-teman, dekubitus kan banyak sekali istilahnya ya. Ada pressure ulcer, pressure injury, dekubitus, bed sore. Maka teman-teman gunakan kata or, boolean or, ya. Oke. Berikutnya, anggaplah teman-teman sudah mendapatkan artikel yang teman-teman mau kutip. Nah, teman-teman yang pertama harus kenali atribut-atributnya, jenis artikelnya. Oh, ini original artikel, ada yang letter to editor, ada yang case report, kemudian ini judul, kemudian ini nama penulis, kemudian ini nama jurnal, ini halaman, kemudian ini nomor DOI, ini nama penerbit. Kenapa kita harus kenali ini? Karena ini nanti dibutuhkan pada saat kita mau tulis daftar pustaka. Ya, nanti teman-teman meskipun pakai Mendeley kan biasanya ada beberapa hasil impornya yang tidak lengkap, maka teman-teman harus melengkapi secara manual. Contoh kedua ya, ini nama jurnal singkatannya, ini nama jurnal full, ini sampul jurnal, ini penerbit, ini jenis artikel, ini judul, ini penulis, ini afiliasi. Ya, ini yang teman-teman harus kenali, sangat penting dalam menulis, terutama untuk menyusun daftar pustaka. Ya, ada lagi kuis ya untuk pengusir rasa ngantuk. Di slide teman-teman lihat ada satu laporan kasus perawatan luka mama, saya mama. Silakan tulis di kolom chat nama jurnal, tahun, volume, isu, penerbitnya, jenis artikel, judul artikel, penulis, dan afiliasi. Oke, waktunya 3 jam dari sekarang. Saya standby. Bagaimana? Oke.
Auto usahakan kisaran. Putar. Tapi ingat biasa juga itu kan pasti ada 2 luka, atas bawah. Jadi bedakan slide-nya. Bikin luka A, baru luka B. Ini kan luka di bawah, ini kan luka di atas. Paham gitu? Ya. Kasih kita ke slide-nya. Pokoknya jangan gabung satu slide 2 luka yang berbeda. Itu poinnya. Sudah bisa dijelaskan kemarin. Kalau ada luka yang lain bisa slide. Sudah, Bi? Minta maaf besok Pak Jarvi. Oh iya. Mau antar mana? Oh iya. Dari Bapak Bi. Iya, tapi pulang besok. Kodok. Dari Jumat datang. Besok pulang. Iya. Belajar. Ayo teman-teman, ini belum ada yang menjawab ya. Dari Nar Sultan, kami masih minim pengetahuan tentang publikasi. Ya, insyaallah slide ketiga ya, PPT ketiga tentang teknik publikasi. Ya. Berikutnya dari Nur Fitri, instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur pressure ulcer. Instrumen apa dulu? Instrumen ada 2. Apakah instrumen pengkajian atau instrumen evaluasi? Kalau instrumen pengkajian risiko ada namanya Braden Scale. Instrumen evaluasi penyembuhan luka ada namanya design tool, ada namanya push ya. Kemudian untuk anak-anak bisa pakai Braden key, itu dia ya. Yang spesifik di ISU ada Pak Suryadi pernah kembangkan, Suryadi Sanada Scale gitu ya. Masing-masing bagus pertanyaannya ya. Kalau tidak ada yang menjawab ya, kita main colek-colek saja ini ya, Nes Daniel. Ya. Ya, siapa yang bagus dicolek ini? Sudah masuk Mas Hasbi, saya juga sementara mengetik. Nah itu, padahal baru saya mau colek. Pak Hasdi bagus pilihnya. Terima kasih banyak Pak Hasdi. Ya. Ya. Ada tuh yang perawat spesialis di Pangkep, saya lupa itu siapa namanya tuh, yang biasa kita colek dulu ya. Mas Arif, silakan tampil ke depan kamera. Bisa komen dulu ini nama jurnal, tahun, volume, isu, penerbit, siapa tahu. Recording stopped. Bos. Recording in progress. Oke, terima kasih banyak. Ya. Saya ada kuis. Ya, ada kuis lagi. Ada tidak yang bisa jawab? Informasi apa yang tidak ada di PowerPoint ini, di slide ini? Dari 9 atribut, apa yang tidak ada di sini? Sip, makasih banyak teman-teman jawabannya, partisipasinya. Nama jurnal ada. Ini ya, Jurnal Luka Indonesia. Betul, Nur Sukri. Makasih banyak. Penerbit tidak muncul di sini. Ada lagi yang tidak muncul di sini. Jadi kita harus telusuri di websitenya atau di full textnya. Ada yang tidak muncul di sini. Sampul jurnal, oke. Tapi sampul jurnal itu tidak dibutuhkan di daftar pustaka. Isu ada, Nas Akbar. Isu ini yang isu ini yang dalam kurung 1. Volume 10 isu 1 tahun 2022 ada. Jenis artikel ada. Pak Hasdi ini case study ada di sampingnya. Kita lihat ini case study. Ini jenis artikel. Ayo. Ada yang belum authorship ada. Tidak ada penerbit nih sampai ayat ya. Ini ada.
Nama penerbit nanti dilihat di website. Yang tidak ada, oh ya, Emmy, makasih banyak. Nomor doi tidak ada, betul. Ada lagi. Apa itu nomor doi, Sensei? Digital Objective Identifier. Ya. Ya. Yang tidak ada di sini teman-teman adalah halaman. Ya, halaman berapa ini tidak ada. Makasih banyak semua partisipasi aktif teman-teman ya, luar biasa. Nah sekarang bagaimana kita menulis? Ini juga sudah banyak saya ungkap di mana-mana ya. Saya kira ini penting sekali. Kalau kita sudah baca artikel, anggaplah saya sudah baca 4 artikel tentang prevalensi luka kaki diabetes di Ghana, Ethiopia, Spanyol, Sudan. Buat dulu tabel. Kemudian tabel itu jadikan mikir kalimat ya. Nah ini bisa untuk mendukung paragraf tak. Prevalensi DFU di Ghana 11%, Ethiopia, Spanyol, dan Sudan ya. Jadi ini dulu tabel untuk alat bantu. Jangan copy paste dari artikel ke naskah. Kemudian ini saya sering ajar di mahasiswa S1 S2 ya. Ya, dan beberapa juga sudah terpapar di sini. Kalau mau menulis paragraf, usahakan bagi 3 Ki, merah, kuning, hijau. Hijau itu pokok bahasan. Kemudian yang kuning itu kalimat citasi. Ini yang wajib teman-teman. Kalimat citasi ini harus ada. Ya. Inilah yang membuktikan penanda bahwa tulisan tak itu ilmiah. Kalau dia tidak ada citasi maka itu hanya opini. Kemudian kalimat penutup. Ya ini saja. Jadi tidak usah panjang-panjang paragrafnya. Buat seperti ini saja 3 paragraf selesai latar belakang. Buat bab diskusi 3 paragraf selesai bab diskusi. Publikasi. Apalagi kalau teman-teman sudah lengkap tadi datanya ya, demografi, riwayat kesehatan, riwayat perawatan, proses perawatan, evaluasi, sudah bisa publikasi. Ya tinggal ditulis. Cuma memang di sini poinnya teman-teman sekalian. Susah kalau kita kerja sendiri. Susah. Harus bikin tim. Misalnya kita bikin tim 4 orang, ya. Ada yang siapkan kasus, ada yang kerja latar belakang, ada kerja bab diskusi, ada urus citasi daftar pustaka, ada kerja tabel dan gambar, selesai. Akan ringan. 1 pekan bisa selesai 1 tulisan. Ya. Saya mengundang teman-teman, mungkin ada yang punya kasus, ayo nih, kita agendakan ketemu bersama, kita bikin. Yang simple saja. Ini kan kalau kita tulis mungkin hanya ada 3-4 halaman, insya Allah selesai. Ya. Oke. Sayang kalau kita punya pasien yang berbulan-bulan tapi kita tidak laporkan. Kemudian yang ketiga, buat paragraf secara fisiologi. Apa maksudnya? Pokok bahasan itu prevalensi. Kata prevalensi ini kita ulang-ulang di dalam naskah, ya, baik secara teks maupun secara angka. Maka paragraf kita sudah akan baik. Dia secara anatomi dan secara fisiologi. Dan yang tidak kalah penting yang keempat, bangun koherensi. Buat paragraf kita itu matching satu sama lain. Baku kancing, istilahnya baku kancing. Kadang-kadang juga ada tulisan itu zigzag. Dia tidak baku kancing, ya. Oke. Bagaimana membuat paragraf kita baku kancing? Gampang. Jadikan akhir kalimat sebagai awal kalimat paragraf berikutnya. Ini ada saya bold, teman-teman, upaya pencegahan. Maka jadikan kata upaya pencegahan sebagai kalimat awal paragraf berikutnya. Kalau teman-teman buat seperti ini, insya Allah paragrafnya akan sangat bagus karena dia koheren, baku kancing, connecting satu sama lain, ya. Oke. Nah, ada banyak bab di dalam laporan kasus, ada banyak elemen, ya. Judul, abstrak, pendahuluan, ya. Metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Semuanya ini punya fungsi masing-masing. Ya, semuanya ini punya fungsi masing-masing. Oke. Nah, berikutnya lengkapi tabel tak. Ya, misalnya tabel demografi, tabel riwayat kesehatan, kemudian gambar, usahakan posisinya konsisten, ya. Kondisi dan keterangannya jelas. Misalnya ini kondisi sebelum depridemen, kondisi setelah depridemen,
kondisi setelah 1 bulan perawatan. Jadi pembaca bisa membandingkan. Jadi gambar proses penyembuhan luka, ya. Kalau tidak salah ini punyanya Ibu Prasna, ya, laporan kasus. Oke, ini juga ya si Amama, sudut pengambilan gambar konsisten, ya. Oke. Kemudian alangkah lebih baiknya kalau kita punya grafik penyembuhan, ya, punya grafik penyembuhan. Ini untuk melengkapi kasus kita, ya. Saya kira ini slide kedua. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita menuju slide pamungkas, bagaimana caranya publikasi dan menembus menembus jurnal internasional, ya.